Kalau tidak salah dalam Silabata Paramasa kan diartikan kepercayaan terhadap upacara-upacara yang arahnya ke penyucian diri. Uh, Artinya hanya dikhususkan untuk upacara pensucian diri aja atau sebagian mengategorikan ke segala macam upacara seperti kita upacara sembahyang leluhur itu juga dimasukkan upacara ke Silabata Paramasa. Apakah benar demikian, Bante? Mohon dijelaskan, Bante. Ya, inilah yang menjadi sisi krusialnya urusan bahasa. Terutama sekali kalau sudah merupakan peralihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kenapa terjemahkan upacara? Karena bahasa Inggrisnya adalah rite, R-I-T-E, rite. Seperti kalau dalam itu kata sifatnya itu ritual. Dari kata benda rite. Ke bahasa Indonesia mau diterjemahkan apa lagi kalau bukan upacara? Yang kata rite itu sejauh apa mewakili kata Silabata? Sila itu tata kebiasaan, brata itu praktek-praktek istimewa, praktek khusus. Dan masih ada kata paramasa. Paramasa itu artinya itu meraba, artinya menjamah. Nah, arti meraba, arti menjamah ini adalah memegang secara berlebihan atau memegang secara keliru. Dan yang dititik belatkan itu adalah paramasanya ini. Sedangkan sila dan brata tetap merupakan sesuatu yang baik dan dalam agama Buddha di dalamnya sana sangat syarat dengan sila dan brata. Termasuk upacara-upacara di dalamnya. Pelaksanaan sila tidak makan sore tidak makan setelah lewat tengah hari itu juga brata. Itu juga sila. Itu juga bagian dari upacara. Atau ya berbagai macam hal lain seperti misalnya biku menjalankan satu praktek tidak berteduh di atap. Nah, jadi tinggalnya di mana? Tinggalnya mungkin ya di tempat-tempat yang terbuka. Selama sekian waktu, selama mau sejauh tekadnya 1 minggu, 1 bulan atau berapa. Itu namanya brata. Misalnya biku hanya terima makanan pindapata, tidak menerima makanan yang ya diberikan di wihara. Makan hanya sekali. Jadi masih ada banyak rincian sih di dalamnya sana. Beberapa biku itu meskipun sudah berpindah patah keluar, tapi masih ada umat yang datang, dana diterima.
Nah, tapi ada juga biku yang bertekad untuk tidak mau terima dana makanan yang dia sudah sampai wihara. Yaitu mungkin cocok untuk tempat tertentu, zaman tertentu ya. Zaman sekarang ini kalau ada orang dana nggak diterima bisa. Urusannya besar. Itu bagian dari brata. Dan brata bukan hal yang jelek, sila bukan hal yang jelek. Menjadi jeleknya itu kalau menganggap pelaksanaan sila, pelaksanaan brata itu adalah satu cara penyucian diri sebagaimana yang dikatakan tadi. Dan terlebih itu beberapa sila itu tidak ada kaitannya dengan penutupan hal-hal buruk. Secara nyatanya seperti misalnya brata berupa bercara hidup layaknya lembu, bercara hidup layaknya anjing, bercara hidup layaknya tikus. Ya, masuk ke dalam gua buatan gitu. Nanti makan makanan apa? Makan makanan yang mentah berupa padi, berupa apa begitu. Nah, dimakan, gabah dimakan. Nah, cara hidupnya ya itu begitu. Dengan satu pemahaman itu bisa secara mental ya ini dugaan saya. Secara mental itu supaya lepas dari ikatan-ikatan cara hidup sebagai manusia. Kalau merasa sebagai manusia, merasa hidup sebagai manusia, bebannya itu terlalu berat. Nah, itu yang sesungguhnya perlu dimengerti bahwasanya pemegangan keliru atau pemegangan berlebihan. Pemegangan berlebihan bagaimana? 5 sila yang kita jalankan itu, atau bahkan beberapa orang 8 sila, setiap hari uposatha, setiap hari bahkan dengan harapan bisa suci mencapai nibbana, nonsense. Itu sudah sila bata paramasa. Kalau sila itu bukan untuk mencapai nibbana, untuk apa? Orang yang mencapai nibbana itu perlu melaksanakan sila. Dengan sebatas menjalankan sila, tidak bisa nibbana bisa dicapai. Tetapi tanpa pelaksanaan sila, nibbana juga tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu akan ada step-step yang lebih tinggi lagi. Apa itu step berikutnya setelah menjalankan sila? Berpuas atas hal yang diri miliki. Kalau sebatas menjalankan sila, gejolak hati itu masih ada. Pengen nyolong, pengen berbohong, pengen ini itu apa dan sebagainya. Tapi karena ada kekuatan sila, kekuatan tekad menutup hal buruk lewat tutur kata, lewat tindak tanduk ini, sehingga orang tidak mau melakukan sebatas itu. Tetapi kalau sudah ada santudhi, keberpuasan atas hal yang diri miliki, itu jauh lebih lembut. Artinya apa? Sudah tidak akan mungkin juga melanggar sila, tapi punya sesuatu yang lebih, yaitu berdiam dalam kebahagiaan, yaitu keberpuasan atas hal yang diri miliki itu. Nah, untuk selanjutnya masih ada banyak.
sila sangwara. Maksud saya indriya sangwara. Menutup hal-hal buruk yang masuk melalui 6 pintu indera. Nah, namanya indera sangwara. Yaitu dengan menyortir, menyaring apa yang masuk ke indera itu betul-betul sudah ada saringannya, yang masuk hanya yang baiknya. Tidak didasari oleh hal buruk yang menyelip ke dalam, entah itu nafsu ragawi, entah itu keserakahan, kebencian, kemarahan, kesesatan, atau hal-hal buruk yang lain ikut masuk. Namanya indriya sangwara. Dan lebih dari itu adalah menutup hal-hal buruk yang lain-lain dalam situasi yang lain, dalam konteks mencegah munculnya niwarana, yaitu hal buruk yang disebut dengan niwarana. Ada 5 hal, ya. Dan keterbebasan dari 5 niwarana itu masuk ke dalam jana yang pertama, kedua, ketiga, dan 4. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah, itu adalah step-stepnya. Sila yang paling pertama. Sila yang pertama, 2 santuti, 3 indriya sangwara, 4 itu niwarana pahana, 5 rupa itu ada rupa sanya, jana 1 sampai 4. Step berikutnya itu arupa sanya, yaitu arupa jana 1 sampai 4 juga. Step-stepnya. Kalau tidak harus itu seperti itu juga. Tidak harus sampai ke sana. Ke arupa jana, ke nanti punya kepiawaian dalam jana sampai muncul pengetahuan, punya pengetahuan tentang hal-hal yang luar biasa, sakti. Ada namanya idiwidha, idiwidhi, ada menomayidhi. Idiwidhi ini bisa tubuhnya bisa terbang, tubuhnya bisa berjalan di atas air, tubuhnya bisa masuk ke bumi. Manomayidhi punya kesaktian secara yang muncul dari batin. Kesaktian yang muncul dari batin, batin bisa punya betul-betul powerful untuk membuat sesuatu menjadi bagaimana oleh batin. Masih ada Dibasota, telinga dewa, masih ada Pubeniwasa Nusati. Pengetahuan yaitu tentang pengingatan kehidupan diri pada masa yang lampau. Masih ada lagi Dibacakhu, pengetahuan pada kelahiran yang lampau, makhluk-makhluk yang lain, siapa lahir sebagai apa pada kehidupan yang kesekian kali, menjadi apa, menderita bagaimana, bahagia bagaimana, karena perbuatan apa, dan setelah itu terlahir sebagai apa. Nah, ini adalah pengetahuan-pengetahuan. Dan merupakan pengetahuan yang sangat-sangat mendalam di Bacakhu ini dibandingkan pengetahuan-pengetahuan yang lain untuk secara duniawinya, lokia abhinya. Nah, ada satu abhinya yang lain, itu adalah asawakaya nyana, bagian dari abhinya. Artinya adalah pengetahuan tentang kesirnaan
Asawa penghanyut-penghanyut, yaitu pengotor-pengotor batin. Nah itu adalah boleh dikatakan estafet. Jadi kalau lari estafet itu ada berapa orang? 4 orang. 1 orang 100 meter. Betul ya? Betul. Nah, ya. Untuk mencapai finish itu diperlukan estafet pertama. Tapi dengan estafet pertama saja mungkin enggak untuk mencapai finish. Itulah. Mengapa sila? Beda estafet. Understand? Jadi di sini sila brata tetap penting, tetap perlu. Tetapi memegang secara keliru, yaitu memegang secara berlebihan, itu yang tidak semestinya. Upacara-upacara tetap perlu itu baik atau jelek, baik. Dianjurkan atau dilarang Sang Buddha, dianjurkan. Jangan menjadi orang yang fanatik tanpa ada alasan yang yang referensif. Ya, seolah-olah itu ini yang murni, yang lurus, yang ini tidak usah, itu tidak usah puja ke altar Buddha, tidak usah puja ke para leluhur, tidak usah puja ke para dewa, tidak usah. Sang Buddha menegaskan semua puja itu memberikan buah dan itu adalah hal baik. Justru yang mengelak itu, yang menyangkal itu adalah masuk dalam kategori pandangan keliru, punya pandangan keliru. Itu ada di Tipitaka dan banyak dibabarkan. Yang namanya micaditi. Pengertian keliru, salah mengerti. Nah, kita yang permisi bicara pengen pengen murni, pengen baik. Nah, apalagi dalam embel-embel label Theravada begitu. Nah, itu enggak usah, ini enggak usah, itu Theravada tidak begitu, tidak begini, padahal sudah sejauh apa dia betul-betul jelas dengan pustaka suci yang ada dalam Theravada itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita supaya tidak lebih terkecoh atau terjerumus ke dalam upacara-upacara yang tidak benar? Bagaimana kita tahu upacara itu tidak benar? Upacara itu adalah namanya saja upacara. Upacara terdiri dari 2 kata, upa dan cara. Upa itu artinya masuk, memasuki. Upa itu artinya teguh, tegak. Cara ya perilaku, namanya cara. Perilaku untuk masuk, perilaku untuk masuk atau masuk ke perilaku dengan satu tujuan tertentu, yaitu menumbuhkan, menciptakan, merealisasi atau menemukan keberkahan. Nah, melalui tata perilaku itu yang tentu didasari dengan hal-hal yang bajik. Nah, itu. Jadi itu yang disebut dengan upacara. Masuk pada perilaku untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentunya itu apa? Setelah seseorang mempersembahkan makanan kepada leluhur, kepada altar Buddha, kepada altar dewa, kepada para guru, kepada siapa yang disegani, dihormati, ya. Kira-kira kemurah hatiannya muncul tidak? Keyakinannya muncul tidak? Semangatnya yang baik muncul tidak? Kepuasan hatinya muncul tidak? Nah,
rasa tahu balas budinya, tahu budi jasa, rasa tahu budi jasanya itu ada tidak? Rasa bakti, rasa cinta pada yang patut menerima itu muncul tidak? Dan semuanya itu adalah cara untuk berbuat baik dan sebatas sebagai cara untuk berbuat baik, menjalankan upacara itu. Dan yang namanya kebaikan, melakukan ya silakan, belum bisa melakukan, jangan sampai kemudian diintimidasi oleh kepercayaan sepihak yang menjadi kemudian ketakutan kalau tidak melakukan. Nah itu. Jangan sampai seperti itu sudah takhayul itu. Sudah berlebihan. Itu loh yang dimaksudkan. Upacara hal yang baik, tapi jangan diintimidasi oleh kepercayaan dalam berupacara itu. Itu namanya ya sudah paramasa, sudah berlebihan dalam memegang hal-hal yang bajik, yang baik itu. Bagaimanapun upacara sejauh itu dipertimbangkan adalah hal yang baik. Seperti misalnya upacara dalam permohonan sila, tisarana, itu juga upacara. Iya. Semacam misalnya mempersembahkan dana makanan dengan upacara, membaca imani mayang bante, ini itu apa dan sebagainya, ya. Bikunya beranumodana, sabitiyo wiwajantu, itu semua upacara. Nah, kalau semua upacara ditiadakan karena itu adalah konteksnya adalah pandangan keliru, ya itu bubar semua. Bubar semua. Biku setiap hari uposatha berkumpul membaca ulang peraturan patimokkha, itu juga upacara. Nah, kalau semua itu dibubarkan karena itu adalah bagian dari sila bata paramasa, kitanya yang salah mengerti. Harus kita ubah. Bukan begitu. Upacara perlu, tetap perlu, tapi dimengerti dalam batasan tertentu. Dalam hal ini, sila perlu, praktek-praktek khusus tertentu perlu, tapi mesti dimengerti dalam batasan tertentu. Ya, permasalahan upacara itu kadang mengembang. Banyak, beberapa hal itu hubungannya dengan hal luaran. Tidak ada dalam konteks Buddhis. Dulunya ini itu adalah dari yang sana, yang sini. Itu percikan air, itu juga sesungguhnya apakah itu tidak mengarah ke urusan takhayul, ke mistis, ke urusan yang ini itu apa dan sebagainya. Namanya abhiseka itu, memercikan air itu. Nah, abhiseka atau abhisincana. Ya memungkinkan karena memang masyarakat itu punya patokan pemikiran sudah demikian rupa dari awal, dari mayoritas yang memang demikian. Risiko memang. Tapi sisi yang lain apabila mau ditilik gitu ya, percikan air saat ketemu dengan biku, terlebih ada hal bajik yang telah dilakukan, entah itu berdana, entah itu mendengar dharma, entah itu bertanya jawab, diakhiri dengan percikan air. Percikan air itulah yang menjadi menjadi sesuatu yang sangat kuat kesannya untuk ke depan nanti.
Dan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ketemu si A, si B, si C, Bante A, Bante B, Bante C, wihara A, wihara B, wihara C. Dan melakukan hal ini, mendengar ini, tanya ini, dijawab begini. Dari mana itu semuanya muncul? Ingatan pada air yang membasahi alis. Nah itu, kalau kita mau melihat dari sisi positifnya, dapat juga. Kenapa tidak? Dan masih banyak yang lain. Kalau mau dibahas gitu, enggak. Cukup ya. Cukup, Bante. Ya.